Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Natania Avandi dengan NIM 20622010002 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi ITB Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian HAM, sejarah perkembangan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia berskala nasional, dan terakhir contoh kasus pelanggaran HAM. Berikut penjabarannya. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental, sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Dan untuk itu pemerintah wajib dan bertanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini karena adanya reaksi kesewenang-wenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia, seperti kaisar yang menindas hak rakyat, pola kekuasaan imperialisme dan kolonialisme, serta aneka ragam diskriminasi lainnya. Saya akan menjelaskan perjuangan membela HAM sebelum Masehi, sesudah Masehi, dan pada abad ke-21. Oke, yang pertama adalah perjuangan membela HAM sebelum Masehi. Ada hukum Hammurabi di Babilonia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ia menetapkan bahwa adanya aturan menjamin keadilan. Yang kedua adalah Solon, sekitar 600 tahun sebelum Masehi di Athena. Ia menetapkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi hutang itu harus dibebaskan. Yang ketiga adalah Flavius Anicius Justinian, Kaisar Romawi di Inggris sekitar 527 tahun sebelum Masehi. Ia merumuskan bahwa peraturan yang membuat jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah Aristoteles, sekitar 428 sebelum Masehi. Ia mengajarkan bahwa pemerintah itu harus berdasarkan atas cita-cita dan kemauan warga negara itu sendiri. Hak asasi manusia sesudah Masehi. Di masa ini mulai dipertegaskan. Seperti contohnya Magna Carta 15 Juni 1215 di Inggris. Ia menetapkan bahwa hak hidup seseorang tidak dapat dirampas. Kebebasan dan perampasan tanah hanya dapat dikeluarkan oleh mekanisme hukum. Yang kedua adalah Abraham Lincoln. Dia menetapkan bahwa ia menentang adanya perbedaan warna kulit, jenis kelamin, agama, serta golongan. Yang terakhir adalah pada masa abad ke-21. Kesadaran dan negara di dunia akan hak asasi manusia dan pengakuannya serta pelindungannya ini mengalami peningkatan. Oke, kita lanjut ke pelanggaran hak asasi manusia berskala nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 Pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional itu ada dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Contoh kasus pelanggaran HAM di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pencurian disertai pembantaian. Yang kedua itu peristiwa pembantaian di Mesuji. Yang ketiga polisi melakukan tilangan. Oke, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.